Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan pada larutan-larutan elektrolit. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang faktor Van Hoff dengan simbol I kecil, serta cara menentukan faktor Van Hoff. Jika kalian lupa cara menentukan faktor Van Hoff dan apa itu faktor Van Hoff, silakan kembali dulu ke pembelajaran sebelumnya. Pada sifat koligatif larutan, terdapat 4 sifat koligatif yaitu penurunan tekanan uap dengan simbol delta P, kenaikan titik didih atau delta Tb, penurunan titik beku atau delta Tf, dan tekanan osmosis atau P. Yang membedakan antara sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit dengan non-elektrolit, pada elektrolit terdapat faktor Van Hoff atau nilai I. Contohnya pada penurunan tekanan uap, di mana rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikali XT, di mana XT adalah hasil banding antara NT dengan NP ditambah dengan NT. Karena pada larutan elektrolit terdapat faktor Van Hoff atau nilai I, maka delta P untuk larutan elektrolit yaitu didapatkan seperti ini. Delta P sama dengan P0 dikali NT dikalikan dengan I per NP ditambah dengan NT dikali dengan I. Jadi jangan lupa untuk mengalikan NT dengan faktor Van Hoff-nya. Begitupun dengan kenaikan titik didih, delta Tb sama dengan M kali Kb. Nah, di sini ada faktor Van Hoff. Jadi kita kalikan dengan I. Sama halnya dengan delta Tf juga seperti itu, dikalikan dengan I. Serta pada tekanan osmosis juga dikalikan dengan I. Berikut adalah contoh soal. Larutan garam dapur NaCl dengan Mr sama dengan 58,5 dengan massa NaCl 10 gram dilarutkan dalam 90 gram air. Nah, di sini diketahui massa NaCl yaitu 10 gram, massa air yang bertindak sebagai pelarut yaitu 90 gram. Mr NaCl adalah 58,5. Nah, di sini diketahui tekanan uap air pada suhu yang sama, yaitu P0 adalah 24 mmHg. Yang ditanya adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Pertama, kita tentukan harga NT dan harga NP, di mana NT adalah molnya si terlarut, yaitu 10 gram, dibagi dengan MR-nya 58,5. Hasilnya yaitu 0,17. NP-nya adalah 90 gram. Dari sini dibagi dengan MR air. Ingat bahwa MR H2O atau MR air adalah 18. Sehingga hasilnya adalah 5. Karena delta P pada larutan elektrolit yaitu P0 dikali XT, di mana XT-nya kita pecah menjadi NT kali I per NP ditambah NT kali I. Mari kita substitusi, P0-nya adalah 24 dikali dengan NT-nya adalah 0,17 dikali dengan I. I-nya adalah faktor Van Hoff. Nah, karena senyawa ini adalah NaCl, di mana jumlah ion sama dengan 2, maka I-nya akan sama dengan 2. Ini 2, kita taruh per NP-nya adalah 5, ditambah, 0,17 dikali 2. Hasilnya, melalui pembulatan, kita dapatkan nanti 1,53. Satuannya adalah mmHg. Contoh soal berikutnya yaitu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih atau delta Tb pada larutan elektrolit. Pada soal ini diketahui massa dari zat terlarutnya adalah 5,85. Di sini yang terlarut adalah NaCl, kemudian MR-nya yaitu 58,5, dilarutkan dalam 500 gram air sehingga massa pelarutnya adalah 500 gram. Yang ditanya adalah titik didih larutannya atau Tb larutan. Di sini kita akan membutuhkan harga Kb atau
tetapan titik didih larutan yaitu 0,52. Untuk nilai Kb biasanya memang dikasih tahu di dalam soal. Maka untuk mengerjakannya kita masukkan rumus delta Tb yaitu M kali Kb dikali dengan I. Ingat M adalah molalitas didapatkan dari Mt per Mr dikali 1000 per massa pelarut. Lalu kita substitusi Mt-nya adalah 5,85 dibagi dengan MR-nya 58,5 dikali 1000 per massa pelarut yaitu 500 dikali dengan Kb-nya yaitu 0,52 lalu kalikan dengan I. Karena ini senyawa NaCl di mana jumlah ionnya sama dengan 2, maka I-nya akan sama dengan N, yaitu sama dengan 2. Kita masukkan ke sini 2. Melalui perhitungan kita dapat ini 0,1, di sini 2, sehingga hasilnya adalah 0,208 derajat Celcius. Nah, ini adalah delta Tb larutan, yaitu 0,208 derajat Celcius. Tetapi yang ditanya adalah titik didih atau Tb-nya. Tb larutan didapatkan dari 100 ditambah dengan delta Tb. 100 ditambah 0,208 derajat Celcius hasilnya adalah 100,208 derajat Celcius. Inilah titik didih larutan NaCl. Dua contoh tersebut adalah contoh penggunaan faktor Van Hoff dalam sifat koligatif larutan-larutan elektrolit. Untuk dua sifat lainnya seperti penurunan titik beku dengan tekanan osmosis, tinggal mengikuti rumus yang ada di mana kita tambahkan faktor Van Hoff atau nilai I ke dalam perhitungannya. Semoga materi ini mudah dipahami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.